Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Baik. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita awali dengan berdoa, ya, supaya aktivitas kita itu diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga mendapatkan ridha Allah. Baik, silakan siapa yang bertugas untuk memimpin doa. Semua siap, mari kawan-kawan, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama, ya. Di sini bersama Ibu sudah ada Pak Miftah. Jadi hari ini beliau itu akan membersamai kita dalam aktivitas hari ini. Nah, kira-kira hari ini kita mau beraktivitas apa, ya? Nah, untuk hari ini kita akan memiliki aktivitas P5. Nah, masih ingat apa itu P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di semester kemarin, di semester 1, proyek P5 kita apa? Menanam? Iya, menanam kangkung atau menanam sayuran. Itu merupakan tema kewirausahaan. Setelah ditanam, anak-anak tahu kan bagaimana cara menanamnya kemarin? Ya, kemudian proses penjualannya juga sudah ada. Nah, di semester 2 ini kita akan menggunakan tema yang lain, ya, yaitu temanya bangunlah jiwa dan raganya. Nah, ya. Baik, kita lihat dulu tampilan dari PowerPoint aktivitas kita hari ini, ya. Sudah siap belajar? Sudah. Kalau sudah siap. Nah, nih tema P5 kita adalah bangun jiwa dan raganya fase B kelas 4. Apa topiknya? Kampanye anti-bullying. Iya, kampanye anti-bullying, ya. Nah, sebelum kita mengetahui tentang apa saja sih yang berkaitan dengan bully, kita lihat dulu apa tujuan proyek kita. Nah, yuk kita baca sama-sama. Nomor 1 apa? Iya, menumbuhkan sikap peduli dan empati. Kemudian yang kedua? Iya, yang ketiga? Mengembangkan kreativitas. Yang keempat? Iya, membentuk perilaku yang positif. Dari keempat tujuan proyek tersebut, ada tujuan akhirnya. Apa tujuan akhirnya? Menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari bullying, di mana setiap siswa merasakan aman, dihargai. Iya, ya, menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari bully. Supaya apa? Supaya anak-anak merasa aman dan dihargai, ya. Nah, kita lanjut. Nah, ada yang sudah pernah dengar kata-kata bully? Pernah dengar belum? Sudah. Nah, sekarang apa sih itu bully? Atau bahasanya adalah bullying? Ada yang sudah tahu belum?
Atau pernah merasakan? Pernah dibully tidak? Pernah, ada yang pernah dibully. Oke, sekarang kita cari tahu dulu apa itu bully. Yo, coba siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca? Fahmi? Oke, baca Fahmi. Bullying dikenal sebagai penindasan atau perundungan dalam bahasa Indonesia. Segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau orang yang lebih Kuat atau berkuasa. Terhadap orang lain bertujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Oke, ada yang perlu kita garis bawahi ya anak-anak. Bullying, penindasan atau perundungan. Ya. Kemudian dia dalam bentuk apa? Di sini ada kekerasan. Dilakukan dengan sengaja. Ya, baik itu oleh satu orang atau sekelompok orang. Ya, karena apa? Dia merasa lebih kuat atau merasa berkuasa ya terhadap orang lain. Tujuannya untuk apa? Menyakiti. Terus bully itu hanya sekali atau berulang-ulang? Iya, terus-menerus atau berulang-ulang. Nah, pernahkah kalian merasakan? Ya. Selanjutnya nih ya. Nah, bentuk-bentuk bullying. Apa saja tindakan yang termasuk dalam kategori bully? Yang pertama itu ada fisik. Apa saja coba contohnya di situ? Memukul, menendang, mengeroyok, merampas makanan, merusak barang, meminta uang jajan dengan paksa. Adakah anak-anak di sini yang pernah mendapatkan perlakuan ini? Pernah. Apa Akbar? Dipukul. Pernah. Dengan kakak kelas. Berarti Akbar itu pernah menerima bullying dalam bentuk fisik karena dipukul. Ya. Tuh, ya. Kemudian yang kedua itu verbal. Nah, apa saja bentuk verbal ini? Memanggil. Iya. Iya, verbal itu berarti dengan ucapan. Mentertawakan. Anak-anak pernah ditertawakan tidak? Pernah. Sering ya kalau waktu upacara, tugas terus salah ditertawakan. Ya. Kalau anak-anak yang tertawa pernah? Pernah juga. Berarti anak-anak pernah menjadi korban bully dan juga pernah membuli berarti ya. Nah, kemudian apa di sini yang sering kali terjadi? Memanggil dengan julukan yang tidak disukai. Sering terjadi tidak di kelas kita? Sering. Biasanya manggil nama temannya pakai nama siapa? Nah, sekarang sudah tahu bahwa itu termasuk bully. Ya. Jadi, jangan dilakukan lagi. Selanjutnya mengancam, menyebarkan berita bohong. Nih juga tidak boleh karena ini termasuk dalam bentuk bully, ya. Nah, kemudian yang ketiga, nah, yaitu sosial. Apa saja sih dalam bentuk sosial ini? Iya, mengucilkan teman, terus tidak mau mengajak teman belajar bareng. Ini berarti termasuk bully sosial. Nah, dari yang sudah Ibu jelaskan tadi, bentuk-bentuk bullying tadi ada berapa? 3. Apa saja yang pertama? Fisik, verbal, sosial. Iya, betul. Nah, kita lanjutkan. Nah, setelah kita tahu bullying itu apa, bentuk-bentuknya apa saja, sekarang bahaya tidak sih bully itu? Iya, ternyata bully itu menimbulkan bahaya. Ya, yang pertama yaitu apa nih? Iya.
ketakutan dan gangguan psikologi. Kalau kamu dibully oleh orang lain nih, ya teman di kelas atau kelas lain, kira-kira kamu ada rasa takut tidak? Takut. Terus ada gangguan psikologi tidak? Besoknya mau sekolah atau tidak? Nah, kadang ada seperti itu ya, takut terus tidak mau berangkat sekolah. Nah, itu termasuk bahaya dari bully ya, ada gangguan psikologi. Nah, kemudian yang kedua apa lagi nih bahayanya? Iya, ya. Dendam. Kira-kira teman yang kamu bully itu nanti ada rasa dendam tidak? Ada, pasti ada rasa dendam. Akhirnya menimbulkan budaya kekerasan, ya. Kemudian yang keempat apa? Iya, yang paling berbahaya adalah membahayakan nyawa. Ya. Nah, ini berbahaya. Nah, kita sudah tahu bahayanya, sudah tahu bentuk-bentuknya, ya. Nah, sekarang gimana cara mengatasinya? Kalau kamu sebagai korban bully, kalau kalian sebagai korban bully, apa yang harus kalian lakukan? Nih, coba kita baca sama-sama. Jika kamu Iya, yang pertama itu adalah berkomunikasi. Jadi kalau kalian itu menjadi korban bully, berkomunikasi, bilang ya. Pertama, itu dengan teman yang membulimu supaya berhenti bully, ya. Kemudian berkomunikasi dengan orang tua atau guru. Jadi jangan takut untuk menyampaikan ke orang tuanya atau ke bapak dan ibu guru, ya. Tuh, pertama harus berkomunikasi. Nah, yang kedua apa? Iya. Nah, iya. Tunjukkan dengan prestasi. Jika kamu dibully, apa? Maka buktikan dengan prestasi. Jadikan bulian sebagai motivasi untuk berprestasi. Kalau kamu berprestasi, si pembuli akan malu sendiri. Nah, selanjutnya di sini Bapak akan membahasnya dalam perspektif agama Islam. Nah, bullying itu coba Bapak kita tanya dulu ya. Bullying itu dalam agama Islam itu dilarang atau diperbolehkan? Nah, dilarang. Kenapa? Karena Islam itu mengajarkan akan apa? Kasih sayang, apa? Toleransi dan juga persaudaraan. Nah, namun Bapak rasa semua agama itu pasti mengajarkan tentang apa? Tentang kasih sayang, tentang toleransi, ya, dan juga apa? Persaudaraan. Semua nggak ada loh agama yang itu mengajarkan tentang keburukan itu ada nggak? Bapak yakin nggak ada. Pasti apa? Semua agama itu mengajarkan tentang kebaikan. Nah, ini tadi ya definisi dan dampak bullying. Nah, ini ya larangan perilaku bullying dalam Al-Quran dan juga apa? Al-Hadis. Yang pertama apa? Yang pertama dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Ya, kemudian ada juga surat Al-Maidah ayat 2. Nah, kan jelas ya. Bahwasanya apa? Di dalam Al-Qur'an itu yang namanya membuli, ya kan, menindas, menyakiti orang lain itu apa? Itu dilarang, ya. Kemudian juga apa? Di dalam hadis riwayat At-Tirmizi juga dijelaskan bahwasanya kita ini penting untuk menjaga apa? Lisan dan juga bersikap baik kepada sesama, ya. Ada yang mengatakan gini, ada peribahasa tuh lisan itu apa? Lisanmu itu ya harimaumu. Jika kita tidak bisa menjaga lisan, maka apa? Lisan kita ini bisa menyakiti orang lain. Bahkan bisa apa? Menyakiti diri kita sendiri. Nih,
pandangan Islam tentang apa? Bullying. Yang pertama apa? Mengharamkan perbuatan zalim. Ya tadi, zalim itu apa? Perbuatan yang buruk. Segala sesuatu yang buruk itu pasti apa? Dilarang. Menekankan persaudaraan, menghormati kemanusiaan. Nih, yang Bapak jelaskan. Ada 3 prinsip ya tentang persaudaraan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kita sebagai umat manusia itu bersaudara dalam apa? Dalam seiman. Ya, kita bersaudara dalam seiman. Kita semua orang Islam nih, semuanya apa? Pas bersaudara. Kemudian apa? Kita juga saudara dalam apa? Dalam berbangsa dan bernegara. Kita tinggal di mana? Indonesia. Kita mencari makan di mana? Indonesia. Kita tidur di Indonesia. Apapun yang kita lakukan apa? Kita di Indonesia ya. Kalau kita tidak bisa menjaga persaudaraan sesama bangsa dan negara, apa yang akan terjadi? Bangsa ini akan menjadi aman nggak? Nggak aman ya. Akan apa? Mungkin akan terjadinya apa? Pertikaian, perselisihan, ya kan? Kemudian yang ketiga apa? Persaudaraan sesama umat manusia. Itu nggak memandang, oh itu orang Lampung, itu orang Jawa, itu orang Islam, itu orang Kristen, orang Hindu, nggak memandang, ya. Yang penting selama dia itu manusia, yaitu apa? Itu saudara kita. Ya, yang paling bahaya tuh gini, yang paling bahaya itu adalah membuli atau menghina selain apa antar agama. Agama A menghina agama B. Agama B menghina agama A. Saling menghina antar agama itu apa? Itu sangat mengerikan. Ya. Nah, nih anak-anak bisa melihat gambar yang pertama ini. Ya, ini adalah salah satu contoh perilaku bully. Ini yang dibully. Nah, kira-kira ini bulinya dalam bentuk apa ini? Fisik, verbal, atau sosial? Sosial bisa masuk, ya. Verbal juga bisa. Karena itu kan ada yang mentertawakan, toh. Tadi mentertawakan masuk dalam bentuk verbal. Kemudian yang ini fisik, ya. Hampir setiap sekolah yang ada di Indonesia pasti terdapat kasus kekerasan di sekolah. Dari tingkat universitas, menurun ke SMA, lalu SMP, bahkan sampai ke SD. Bagaimana caranya? Biasanya, kekerasan dilakukan dengan banyak hal, seperti secara verbal, secara fisik, secara rasional, dan elektronik. Sebagai contoh, bila ada anak yang terlihat gendut atau berbadan besar, biasanya orang di sekitarnya akan mengata-ngatainya dengan perkataan yang tidak enak. Ada pula mereka yang merasa asik iseng dan membuat si anak culun menjadi bahan lelucon. Biasanya, mereka yang mempunyai ras yang berbeda pun suka mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan. Zaman pun berubah. Kekerasan ini pun bisa dilakukan melalui media elektronik atau biasa kita sebut media sosial. Tahukah kamu apa dampak dari perbuatan itu? Bagi yang melihat, tentu saja akan berdampak pada dampak mental. Dia akan merasa takut dan merasa tidak nyaman. Bagi pelaku, biasanya akan mendapat sanksi bertahap dari orang tua, pihak yang berwajib, atau di persidangan, dan bisa sampai akhirnya di penjara. Sebagai korban akan berdampak seperti sering absen dan bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka dan memar,
kekerasan di sekolah. Nah, ya, dari video itu tadi kita bisa melihat contoh-contoh kekerasan di sekolah. Tadi ada ya, yang fisiknya gendut terus dipanggil dut 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 gitu ya, gembrot seperti itu. Itu menurut yang bully pelakunya lucu, tapi bagi yang menerima ya, dia merasa sedih, dia merasa bahwa dirinya itu kok saya seperti ini ya. Nah, kemudian dia bisa pertama sedih, kemudian dia berpikir, oh iya saya ini emang gembrot, saya jelek. Sampai tadi pada akhirnya apa? Ya, ada yang bunuh diri. Nah, itu kan membahayakan. Kita lanjutkan. Oke, ya. Untuk selanjutnya sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan kegiatan kita selanjutnya, yaitu membagi kelompok untuk berdiskusi ya. Jadi di sini karena duduknya sudah berkelompok, jadi kelompoknya sudah sesuai dengan aktivitas kita masing-masing seperti kemarin. Ini kelompok 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3, dan 4. Nah, apa saja yang akan kita bahas nih? Mendiskusikan dan mengidentifikasi situasi di mana anak-anak mungkin pernah melihat atau mengalami bullying, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Boleh Kamu pernah pengalamannya mengalami boleh. enggak? Yang penting kamu pernah mengalami atau melihat Kamu ya. mengalami apa nih? Dibully apa? Itu pengalamannya tidak harus yang dalam waktu dekat ini, waktu mungkin dulu kelas 1, kelas 2 juga bisa. boleh. Ya. Verbal, enggak verbal tadi kan kalau verbal itu kan contohnya kan enggak kayak mengejek ini dan menghina. Ini kan verbal Ya enggak, ini ada fisik. Nanti di sini misalnya nih kamu diajak nih, berarti apa maksudnya? dia mau dielolok Nah, itu bocil lah. satu Bully yang Sini pernah dialami atau dilihat. verbal. Nah, terus perasaanmu gimana perasaanmu ketika dikatakan Kamu pernah melihat bocil itu apa? Seneng? atau pernah mengalami? Dia seneng. Ya kalau seneng boleh seneng gitu. Bullynya dalam Bully sama bercanda apa bedanya? Sama enggak? Sama ya enggak? bisa. Bercanda Ini sama jenis bully. bullynya adalah Ya enggak, beda loh. terus perasaan Misalnya nih, perasaan kamu si manggil- korban bagaimana itu? udah Bisa biasa sedih, kamu manggil jengkel, nama ini, marah, nama dendam, bapaknya. bisa. Ya kan? Atau kamu Nah, boleh. menyebut temanmu tuh dengan Iya. nama yang lain So- misalnya, ya kan? Tapi kalau temenmu itu nggak tersinggung, dia nggak marah, nggak apa-apa, Nah, biasa aja berarti lah apa ya, itu? tawa, Memanggil itu nama bercanda. yang tidak disukai. Dia tuh bisa dikatakan membuli itu Gitu. karena apa? Ketika yang kita ajak bicara, dia itu merasa tersinggung, nah itu baru membuli. Kalau kamu dikatain sama bapakmu biasa aja, berarti nggak masuk ke sana, nggak masuk Berarti ke itu bully. termasuk Terkenal bapak. apa yang kamu rasakan. Cukup ya? Nah, baik, kita fokus ke depan ya. Untuk selanjutnya itu adalah membacakan hasil diskusinya. Nah, ini Ibu minta perwakilan kelompok saja ya. Nanti dibacakan hasil diskusinya ya. Oke, kelompok mana dulu? Oke. Yuk. Silakan, lainnya mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membacakan hasil diskusi kami. Saya Rafa, saya sering diejek si kecil atau bocil. Jenis bullying. Verbal. Bagaimana perasaan kalian atau korban? Merasa dendam. Saya Akbar, saya dipukul teman saya. Jenis
bengkel. 2. Teknik mencubit azam, jenis bullying fisik, perasaan marah, alfa mencubit najin, jenis bullying fisik, perasaan dendam, suka menghina dewa, jenis bullying verbal, perasaan emosi. Setiap presentasi kami, setiap presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam pembuatan posternya kita akan menggunakan aplikasi, ya. Aplikasi apa? Ada yang tahu? Aplikasi Canva, ya. Supaya itu mempermudahkan kita. Nanti satu kelompok akan mendapatkan satu laptop, ya. Nanti kalian di sana mencari. Semua sudah ada laptop masing-masing ya. Nah, hari ini tadi sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Miftah, kita akan membuat poster untuk kampanye anti bully. Nah, aplikasinya kita menggunakan aplikasi Canva namanya. Ya. Nanti contohnya seperti ini ya. Kalian buat seperti ini. Nih ya. Contoh-contohnya. Nih. Yang ini kok. Ya enggak, yang lain. Jangan yang sama. Kamu buat yang lain. Ini cuma contoh loh. Kamu bisa berkreasi yang lain. Itu hanya contoh. Hanya contoh saja. Ini belum masuk. kemudian sudah kita cetak juga. Untuk selanjutnya kita akan menempelkan apa yang sudah kalian desain ini pada karton yang lebih besar. Supaya apa? Supaya nanti bisa kita bawa atau kita kampanyekan ke kelas-kelas yang lain. Ya, jadi tadi nanti ditempelkan di karton supaya tidak mudah rusak. Bisa dimengerti? Bisa. Ya, silakan ditempelkan. Ini kita udah beli. Yang ditempelkan satu-satu.
kelompok ya. Nah, sekarang Ibu akan melakukan refleksi dengan anak-anak semua. Bagaimana perasaannya setelah belajar tentang anti bullying ini? Senang? Oke. Mudah dipahami? Mudah. Tidak yang membuat anak-anak kesulitan? Tidak. Bagian mana yang paling menyenangkan? Dapat pengalaman baru tidak? Apa yang paling berkesan? Belajar pakai laptop ya kemarin kita ya. Nah, itu artinya ada yang berkesan bagi anak-anak ya. Jadi setelah belajar tentang anti bully, kira-kira anak-anak sudah tahu nantinya ketika menjadi korban bully harus bagaimana? Sudah tahu? Jangan sampai kita menjadi pelaku. Baik, untuk kegiatan selanjutnya kita akan mengkampanyekan di kelas-kelas yang lainnya. Nah, seperti yang sudah anak-anak siapkan. Setelah ini nanti kita bagi kelompok dulu ya. Kita bagi tugas. Kelompok 1 nanti mau di kelas berapa? Kelas 5. Aku 5B. Oke, di kelas 5. Hani kelas 5B. 5B, berarti ini kelas 5A. Ini Kelas 5A. 4A. 6B. 6B, oke, silakan nanti ke kelas. Permisi, mau mengkampanyekan tentang anti bullying. Siap? Siap, silakan bersiap-siap. Kita dari kelas 4 akan mengkampanye tentang stop perundungan. Nah, itu adalah poster stop perundungan ya. Jadi ini mohon izin untuk bisa ditempelkan di kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan jenis-jenis bullying. 1. Fisik, memukul, menendang, mendorong. 2. Verbal, mengejek, Baik anak-anak, ini tadi perwakilan kelas 4 itu menyampaikan kampanye tentang anti bully. Ada yang pernah dibully di kelas ini? Pernah? Ada yang pernah? Ya. Berarti sekarang ke 5B dulu. Apa enggak kelas A? Kira 5B. Ini nggak ada gurunya loh kayaknya. Ini Bu siapa? Masih ada gurunya. Nggak ada, oke, yuk. Dah. Aku nggak bener-bener. Nggak melu. Nanti kita kayak gitu. Assalamualaikum, Bu, izin menempelkan apa? Ada